Misalnya gue pesugihan yang di tempat-tempat seperti ini pernah saya datangi. Jadi konon katanya orang yang ingin mengharapkan cita-citanya tercapai datang ke sana, kemudian harus menggauli 7 perempuan yang dianggap nantinya satu perempuan yang dia gauli itu adalah titisan dari Nyi Roro Kidul. Perempuannya dari sana apa kita bawa sendiri? Nah, di situ ada salah satu penyimpangan kalau saya menyebutnya. Tapi kau tahu ning isore air terjun? wes. Loro Pak, sing tibur apa banyu Pak? Loro, ya banyu Pak. Sono watune barang ya. Soalnya watu wong tahu aku. Watu cilik-cilik ya lu. Wong warnane ireng iso tak cekel kok kan kena sirahku. Tak ngono kuwi. Berarti wis tercapai kuwi. Wah, kuwi rasa sampean wong iso Oh. Oh, Justru itu. sama orang di harapan pengen opo kadang sok iso tercapai, Pak. Wah, dulu watune tak simpen kuwi. Ah iya. nek iso kan cukup 5 Hari ini kita ngobrolin tentang mistisisme budaya Jawa dan pelestarian alam. Ini kita berangkatnya dari teman-teman juga sudah mengenal tentang pamali. Pamali itu sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak pantas dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral. Konon katanya kalau ada orang-orang yang melanggar, itu akan mengalami suatu kejadian yang tidak rasional. Contoh, bisa kesurupan atau bermimpi buruk sepanjang hari hingga akhirnya dia meminta maaf ke tempat dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, kalian pernah dengar hal-hal semacam itu enggak? Pernah. Ayo kita, Mister Wi. di skrip yang dia buat opening 1 menit ini 3 menit lebih Pak. Aku nih pernah mengalami hal-hal kayak gitu. Belum pernah. atau dengar Dengar pernah. Dari teman mungkin yang pernah mengalami kejadian seperti itu, ada enggak? Mendengar pernah, tapi aku sendiri belum pernah mengalami. Soalnya aku sendiri agak kurang percaya hal kayak seperti itu. Itu di mana tempatnya? Di Lawang Sewu. Lawang Sewu. Lawang ke piro tepatnya? Kuwi Lawang Mlebu kae. Pertama berarti ya. Jadi ceritanya itu temenku tuh dibukain mata batin gitu toh. Terus bisa lihat, aku pengen nyoba. Tapi rasa ndelok apa iki? Wis ngono wae. Polosan ndelok apa yo. Jadi semenjak itu aku nggak percaya kayak gitu tuh. Ada. Nah, itu misal tentang pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan di sana itu apa? Yang jelas nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngumpat, teriak uyo sembarangan. Etikanya lah ya. Segitu. Kalau pantangan-pantangan kayak gitu kan banyak ya di sini. Di sini di mana itu? Jangan dalan-dalan aku dilarang berhenti. Dilarang stop. Dilarang parkir. Ya wi. Ini Mas Remo punya. Swining Jerman atau cilian iki? Oh, tak percaya kayak gini. Ora ono ya cerita ngono iki. Tapi kaya misalkan, tapi ada gunanya juga sih kayak gitu. Maksudnya yang paling kena kan sebetulnya kencing di pohon ya. Ini kan dengan adanya penakut-takutan kayak gitu, ya aku nggak tahu sih bener apa enggak karena aku belum sepede Bibi berbicara nggak percaya hal-hal mistis. Aku sih belum yakin itu kalau itu nggak ada. Jadi masih ada percaya, minimal kan berarti orang kencing nggak sembarangan. Nah aku sih monggo sih. Lah aku ora percaya kencing ya nggak sembarangan. Ya berarti kan ya sudah bagus. Nggak maksudnya Bibi nggak percaya karena ketika dibuka ternyata nggak percaya di segmen itu ya. Ketika semua orang mengalami, aku nggak mengalami sendirian gitu pas kemah. Kan nyambung ke yang Dodi tadi, adanya Tapi kan mitos tetap, yang membuat orang jadi lebih tertib. dan meskipun tanpa ada hal-hal semacam itu, kamu tetap melakukan hal-hal yang sesuai norma. sesuai norma. Iya. Kencing sembarangan itu kan. Itu kok di Dian omah sih. Kowe ngerti ngarepe wit karo mbune wit saka ndi ra?
Seksa dewi. Sing pusing sing ndi ya. Nah, sing pusing berarti sing Tapi saya beri soalnya yang beri. Nah, sing ngarep berarti orang tulisan dilarang kencing di sini. Aku sing Iya yang beri nih. Beda kita kondalan. Kok isih lucu ya? Lawas tenang. Kalau ente gimana Bung Rian? Pernah Tumben aku ditekoki. Sampai dilempar. Nah, ini ya mistik iki. Mitos iki. wah dibalik kok Kok dibalik kenapa? Aku tahu dot bae lho. Ora, bro. Jadi soal. Ya kalau denger atau tahu tempat-tempat tertentu yang kayak gitu ya tahu lah. Karena tinggal di pedesaan dong, yang kayak gitu masih cukup banyak dan fungsinya tadi untuk menjaga ketertiban atau hukum tidak tertulis yang kemudian menjadikan sesuatu lebih lestari. Aku ngeliatnya ke situ sih, lebih ke gawe sesuatu tuh lebih lestari terhadap lingkungan. Sumber air itu kan jadi rebutan, Pak, karena otomatis kalau di gunung itu kan dikit ya sumber air. Ketika semakin banyak pipa yang datang ke situ, sumber air nek nggak dikelola, ya mesti akhirnya habis, kering. Nah, salah satu caranya waktu itu yang dilakukan menggunakan mitos. Termasuk yang tak lakukan aku sendiri adalah nandur beringin. Ketika ditandur beringin, wis otomatis nurut, Pak. Mbak aku ngomong, iki dibagi yo. Gue ora nurut, Pak. Pipa-pipa baru muncul, tanduri ringin, nurut, Pak. Ini solusi. Berarti kamu menggunakan itu ya? Aku malah menggunakan. Aku sendiri pas dolan, misalnya nekani rono ning sungainya itu, ke lahan itu, yuk merasakan aura mistis, Pak. Secara tidak sadar itu loh, karena rimbun, Juk tidak pernah akan sangat jarang terjamah atau sumber air yang utamanya itu karena mau juga nggak ini neng isor. Kita tetap ono rasa-rasa gitu, Pak. Mak cengkring tapi ya aku asing nandur kan. Rakita nek Juk muncul tenanan Juk melayu. ini kesan kan singup ya. Iya. Itu karena sejuk biasanya. Karena sejuk Iya, karena sejuk. dan ngantukan yo. Ning isor ini ngantuk, Pak. Tenang. Wis kembrici air ngono kan tetep wah iki terlewat iki ya udah iki. Keturunan, Pak. Jadi itu sebetulnya kalau ditarik ke dalam masa sekarang ya, bagaimana kemudian menjadikan itu sebuah rangkaian cerita historiografi sejarah bahwa bagaimana masyarakat dahulu mengemas mitos itu sebagai cara edukasi mereka mendidik warga supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan di tempat tersebut. Tapi iki Dot. Nek aku sih selalu nemu maksudnya iki nek pantes tanggo kerentong kelam ijo. Bagus. Kecebur juga angel, Pak, golek klambi ijo. Ijo nyaru karo banyu laut. Iya. Sepo kuning. Kuning ketok, abang ketok. Makanya fast itu Ngopo ra biru? Lampung. Nek biru kan saya ketok ya. Enggak, maksudnya aku belum nemu aja kenapa kok ijo ya? Ininya, mitologinya. Oh, awalin biyen. Awal mulanya. Nah, itu kebetulan saat ini kita sedang tidak membahas kenapa mitos hijau itu konon katanya disukai oleh Ya enggak kan kalau kita bicara yang tadi, Yeah. mungkin ada kaitannya band mungkin kemudian pilih dari ijo itu. sisi mungkin ya dari sisi apa? Fisiologis. Ketika baju atau orang memakai warna hijau ketika terkena musibah hanyut ke air itu akan cenderung Susah ditemukan. susah dilacak. soalnya tadi green screen. Green screen nyaru kan akhirnya kemudian jadi nyaru warnanya. Makanya mungkin bisa kenapa juga muncul pendekatan kenapa Jangan hijau. pelampung itu pakai warna orange, warna yang menyala gitu. Itu mungkin perlu diteliti ulang dan ditelaah ulang itu secara logis ya. Ya itu kan sebetulnya juga bagaimana kita mempertautkan antara sesuatu yang mistis itu atau mitos menjadi ranah yang bisa diterima oleh nalar. Contoh mungkin dari yang awal mulanya sejarahnya pohon beringin yang ditanam di suatu tempat, kemudian itu cukup memberi rasa kekhawatiran bagi
seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik, bagaimana ceritanya dikemas seperti apa. Nah itu kan karena orang-orang dulu masih percaya seperti itu kan, karena mereka masih percaya dengan roh nenek moyang ataupun benda-benda yang memiliki hal-hal gaib kayak gitu masih sangat dipercaya animisme dan dinamisme kan berangkatnya untuk masyarakat kita secara kultural. Mungkin perlu ditambahkan juga untuk saat ini orang-orang yang memiliki kemampuan akademik di bidang ahli kimia mungkin atau ahli biologi mampu menerjemahkan bahwa kenapa pohon beringin itu tidak boleh atau bahkan tidak boleh ditebang. Kan ada juga itu kejadian yang ditebang kemudian orang yang kesurupan hingga akhirnya dia harus minta maaf atau bahkan kadang ada yang cerita sampai berkorban juga karena telah melanggar itu pohon beringin yang sudah besar gitu. Karena mungkin kalau dilengkapi bagaimana ceritanya secara ilmiah, mungkin dari sisi fungsi pohon beringin tersebut dalam fungsinya menyerap karbon seperti apa. Nah, perlu ditambahkan lah dari mitos, kemudian ditambahkan dengan fakta-fakta ilmiah. Tapi memang kalau berani nebang beringin Susah itu ya. kualat. Susah itu. Kualat. Tidak semua harus ditebang ya itu. Mengakar dalam menjulang tinggi, Bos. Dan bisa Pengennya kuning. menyebabkan alergi bintik-bintik loh, Pak. Yang belentak putih-putih itu karena dia menebang pohon beringin. Itu bisa menjadi salah satu kutukan yang nyata. Bahkan seorang orang yang wah itu pokoknya ada lah ceritanya itu. Dengar lah, Pak. Dengar ya. Bahaya banget. 7 turunan loh itu, Pak. Akhirnya bisa kita simpulkan untuk hal mistis yang untuk mengemas kebudayaan. Kue harus menjelaskan diri. Mungkin pernah ngalami apa ora? Oh, kalau saya belum pernah mengalami untuk kejadian. Lah, Saya tidak melanggar, Pak. Saya tidak melanggar. Kan tidak harus melanggar. Oh, Dirimu, mistis. misalnya kue pesugihan yang di apa. Kalau cerita-cerita kayak gitu pernah saya tempat-tempat seperti ini pernah saya datangi. Pernah. Nah, itu Dan menarik. ada kejadian nggak? Nah, kalau kejadian kebetulan waktu saya berkunjung nggak ada. Contoh nih salah satu tempat untuk pesugihan di Gunung Samudro. Itu Gunung Samudro di Sragen. Jadi dia wilayahnya terpisah dari Samudro. Dari laut. Ya terpisah dari tempat utamanya untuk menuju kawasan tersebut yang dibisikkan oleh Terpisah laut. dari tempat utamanya ki oleh apa? Oleh laut. Pak. Jadi ya kayak pantai gitu lah, kayak tanah laut gitu. Jadi di daerah Sragen. Jadi kayak perbukitan. Jadi konon katanya orang yang ingin mengharapkan cita-citanya tercapai Datang ke sana. kemudian harus menggauli 7 perempuan yang dianggap nantinya satu perempuan yang dia gauli itu adalah titisan dari Nyi Roro Kidul. Ini perempuannya dari sana apa kita bawa sendiri? Nah, di situ ada salah satu penyimpangan kalau saya menyebutnya. Karena di situ juga ada prostitusi. Oh, bakul Pak, jenenge bakul kemasannya kok ngono ajik. Padha wae karo kasus beringin Rian toh. Itu sialnya kayak gitu Pak. Mungkin kalau dulu ya. Kira mungkin tercapai, Pak. Kuwi nek wong kelurus lemes, Bos. Tidak kon pitu. Aman tadi gampang tercapai no cara temeng ngono kok. Kan harus salah satu ketemu titisannya itu. Apalagi sak ngono iki Gauli wong pitu ki yo ora gampang gitu. Bajil ya apa? Ya ora ngerti sih. Sekali waktu loh bro. Sekali waktu. Satu malam. Satu malam. Ayam berkokok wis ora sida ngono kuwi. Ora kudu siji-siji apa langsung bareng brung ngono iki. Ya mbok bareng breng ya. Yo ngerti nenek tisane ngiler gitu lho. Jadi ini Salah satunya. Indikasinya apa? Ngimpi ngono lho. Bar nganu habis melakukan dia terus mendapatkan
bisikan gaib atau Sik, gambar masa gaib. banget titisan nyilor gitu. Nek ditemune kok iku. Aja mesake to deh titisan nyilor gitu. Ya, itu salah satu kan atau bahasa marketing bro. Nah, nek ngono- Sekarang Aku- kita melihatnya sekarang. Nek ngono ben panggon aku duwe titisan nyilor kidul ngono iki. Ya, enggak mau Di percaya antara apa 14 orang. ini Oh. Konopi itu Ben rupo 14 mesti ini. ono titisan nyilor kidul ngono kuwi. Berat ya Pak. Dirimu waktu itu Wah iya berat, Oh, kowe- mewujudkan kowe- cita-cita kan. Berapa? Oh, kowe Dirimu mandek itu ning berapa? kepiro saka pitu iki, Kepiro, mandek kepiro. ning Tujuanku ke sana itu riset kebudayaan. Iya, ngerti Iya. riset. Ini Riset saka kan- pitu ki Nah, mandek ning kepiro. karena- Riset aksi toh. Karena kita riset kebudayaan, maka tidak melakukan sampai hal ke sana. Hanya melakukan Soalnya kan wedok ya. Itu rono sing lanang. hamba enggak saya Iki rum, botak urip ke Pak bocah iki. Tapi nek dilakoni sebenarnya secara fisik nek yang kungkum-kungkum itu tetap mengolahragakan Meditasi. mengolah tubuh kita lebih Kuat. kuat kan sebenarnya. Ya, Iya. jam 1 tengah wengi misalnya kungkum grujukan ngono kuwi rasa mban wong gelem lho, Pak. Wani kuat ngono kuwi lho. Saya pernah melakukan itu, Pak. Iya, cocok. Nah, ini yang gerujukan loh ya. Malah di dusunku, Pak. Ke pemandian umum yang harus airnya mata air langsung. Nah, kita gerujuk di situ, Pak, jam 1 malam. Nah, dengan harapan yaitu tercapainya salah satu impian membuka mata batin dan lain-lain. Yang saya dapatkan ya cuma dingin dan segar itu. Mata batin ya tetap tidak terbuka dengan hal bisa melihat hal-hal gaib itu ya tidak tercapai. Jadi, mungkin tidak semua hal yang dicita-citakan tercapai kalau hal kayak gitu, Pak. Malah guyu. Ya, Wis tahu, Bro. Mergo ini aku memang mencapai cita-cita yo. Sekolah sing bener. Nau. Malah kungkum. Tapi harus masuk, Pak. Karena Nek kok cita-cita mau dadi atlet MMA mungkin bisa ya. Apa perenang andel, kok dadi perenang ngalahke Michael Phelps ngono kuwi. cita-citanya jadi tahan dingin. Kan mau urip ning Norwegia. Oh iya. Tapi kok tahu ning isore air terjun? Wes. Loro Pak, sing tibur apa banyu Pak? Loro. Ya banyu, Pak. Sok ono watune barang ya. Nek watu kum tahu aku. Watu cilik-cilik ya lu. Kuwi iki Kotak-kotak. kudu, Pak. Itu kudu banyu. Wong warnane ireng iso tak cekel kok kan kena sirahku. Tak ngono Wah, kuwi. nek kuwi Berarti tercapai kuwi. wah kuwi rasa ban wong iso, Pak. Oh. Oh, Justru sama orang di harapan pengen opo kadang sok iso tercapai, Pak. wah, dulu watune tak simpen kuwi. Ah, iya. Nek iso kan cukup 5 truk ngono mah. Tapi ora pernah sih Pak aku. Masa sih? Aku seneng Pak kungkum-kungkum, maksudnya bukan kungkum ya. Nek ono air terjun yo, mandi segala macem. Wah, aku kerep ora kerep mesti Pernah ngalamin. ning air terjun kuwi ora mau bisa pindho ngono lho le ketibanan watu Nek kikil. dipangan pacet tau sering Pak, lintah lho. Oh mancep sering bos. Oh, dibalangi wong ya. Ini kan terjun itu sih. Kayaknya dulu ono wong bangun opo. Mau angkut pasir lho. Saya Dene Kali boyong. Sing merapi lah. Dhuwur lah kayak di ayake dene nek terjun ning iso. Ayo bener iki le melu, Bos. Dene iki pesugihan lho. Pesugihan ta. bukan berbangunnya. Nggak bilang gue. Mailang yang reso nganune Reso balik. rakelingan Bali nih. Tapi nek pas proses ritual ngono diganggu-ganggu ngono kira. Kegugat. Ono sing diganggu-ganggu ngono. Ono sing nah, selain diri gue ada cerita Nah, ada dene yang- ora sing ganggu jadi bagian ganggu. Ora ceritani Mas Ferdi kae sing maca serat-serat kae. Terus bari ternyata teko ning kose. Sopo ngono sing tukang ning kose? Mas Ferdi ora. Jadi koncone Ferdi ki Maca serat. maca serat kan jurusane relate ya. Oh, Karena dia Gizi berarti ya? Hah? Gizi. Ini IT. Serat optik.
Bajingan. Ya kan Surabaya, Pak. TKJ. TKJ ya kuwi. Teknik komputer jaringan. Iya kan? Serat. Jadi si Ferdi ini kan Ini serat itu adalah sastra Nusantara dia. Bisa dijelaskan sih serat ya apa ora Serat kadang adalah salah satu kitab karya sastra dalam bentuk isinya tembang-tembang Jawa, mocopat. Langgamanan. Ya, Macopat yang langgaman. biasanya berisi tentang kadang ada hidup. rapalan-rapalan apalah gitu. Nah, mungkin gimana itu ceritanya teman-teman? Itu temennya baca itu. Ini ceritanya Ferdi ya. Temennya baca sebuah serat kuwi. Bulan bali ini apa ya maca nih? Pulang ke kosan diparani, Bro. Karo Ferdi. Ora. Suatu sosok Suatu sosok di cerita. dan tidak bisa diusir karena Dan tidak tahu cara ngusirnya. Jadi dia maca serat sing ngundang, ora pembahas serat sing balekke, Bro. Tapi serat balik ini. Terus gimana Kamu lihat cerita lah, Dot. temannya Ferdi gimana bisa? Banget kita njak tulung deh. Pindah kos aja dia. Pindah kos ya? Pindah kos. Lha kuwi bajilak mesake tenan, Bos. Aku ngundang Remo iki. Remo teko. Ora tak kon aku ora ngerti carane ngusir Remo to. Tak tinggal dene piye bali, Bos. Karena di kos ki. Iya kan sih ganteng itu kan. Yo, kan ra kenal. Kan yo teko kowe, aku wis pindah kos to kowe teko. Remo lah yo ikut to. Asli iki sapa yo? Mesti ngundang kiri ya nih. Sopo iki? Mungkin dia ganggu ki mergo jaluk dibalekke ya, sama ngerti. Lah iya kan mesake banget to. Nek Cah, mbok balik ke cah gitu, aku yang mepeli. kurang ngerti piye carane balik iki. Nah, ini cerita tentang pengalaman konco kampus ya ono. Koncoku yo. Nah, koncoku itu tujuannya gue melet. Kuwi ngono begaple kuwi. Cah-cah tau dodolan ning kose lah. Wah, isine menggon babak perapalan raja-raja. Sing nggo tulisan Arab ono gambare apa kae karo sing Jawa-Jawa wis kitab-kitab kumel kae lho. Dan tas niku iki emang dhek kuwi saat kuwi ngoleksi kuwi tujuannya gue melet salah satu konco kelasku. Berhasil. Orang berhasil. Berhasil. Iki kabeh ceritane gagal iki opo? Ono ra sing berhasil. Aku malah mikirnya gini, Bro. GG itu adalah zaman biyen untuk meningkatkan budaya membaca, Bro. Oh ya bisa jadi. Kowe nek maca kitab iki, kowe iso melet kuwi. Nah, iso, Padahal iso. gagal minimal dia maca ya. Jadi pengemasan mitosnya supaya menanamkan budaya membaca. Pasane kali. Mergo serat iki ngene iki ora cocok. Coba serat liate. Seratnya nganti dene percaya sing model serat sing petunjuk. Ah. Cara berbuat baik. Cara-cara praktis ya. Dilakoni langsung iso to. Memikat perempuan Iya kali itu. bener. Minimal adus misalnya. Wah, minimal wis maca yo ada sampeyan. Aku kan deh orang yang godas gitu. Soalnya bisa harus bisa sabun. Waktu jadi Pak, zaman saya ini ono minimal duit Twitter. XX misalnya. DX lah. Janoko ya. Enggak bagus. Yo nek teter koncone ex-mu iso ngene ra. Minimal ora percaya tarot kayak gini. Nggak kerap. Kepo. Kepo ya. Wah, ini. Wih, salah banget loh ini. Pacaran bahas tarot itu sih. Aku lah yuk berarti nyereke wong Jawa kuwi. Ora percaya babak mistis, babak horor, kesurupan, ning percaya tarot lah padha. Yang ini percaya. Aku ora percaya tarot. Jadi yangi percaya tarot. Dia ini ora percaya tarot tapi percaya yangi. Kok dia percaya tarot? Ayo bener. Tapi ada kleme Yunani lho. Tarot. Aku ora percaya tarot.